kita cukup dulu ya, karena kita nggak bisa banyak-banyak kali ini. Oke, silakan, Kak Monik. Ya. Ya, jadi mungkin saya info dulu ke Pak Ardiansyah Banyu ya tadi ya. Maksud saya Yerusalem tidak begitu penting itu, Pak, adalah Yerusalem bagi umat Islam pada saat itu gitu ya. Karena apa? Di masa kekhalifahan Islam pun gitu ya, dari masa Rashidun sampai Ottoman itu tidak pernah menjadikan Yerusalem sebagai pusat kekhalifahan gitu ya. Pusat kekhalifahan itu di mana? Madinah, Damaskus, Baghdad, Kairo, Istanbul. Istanbul itu pun juga ngerebut dari Konstantinopel kan, Bizantium. Yerusalem itu nggak pernah penting gitu loh. Selama kekuasaan Islam dari tahun 638 sampai tahun kekalahan Ottoman 1517. 1517 itu mulai menjajahnya 1917. Jadi betul-betul baru-baru aja gitu ya mereka untuk mau ngambil Yerusalem setelah kalah tahun 1967. Baru sadar. Nah, pada saat 1948 sampai 1967 saja ketika Yerusalem Timur berada di tangan Yordania, mereka tinggal menganggap itu penting, Bapak. Kenapa ya? Karena ibu kotanya pun masih aman, bukan Yordania, gitu. Jadi lucu ya, kenapa gitu ya? Baru sekarang rame, baru sekarang ngeklaim, dan itu pun juga baru tersulut sebetulnya belakangan ini aja, gitu. Gara-gara ya pas Trump memindahkan kedubes, sebenarnya kedubes keputusan Amerika untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv, kota bisnis, kota ibu kota Yerusalem, itu sudah lama gitu ya, di era sebelumnya. Di tahun 1994 sudah ada keputusan Senat gitu. Tapi baru dieksekusi oleh Presiden Trump yang berani memindahkan. Jadi bukan yang dipindahin, bukan ibu kota seperti Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ini pun sebenarnya nggak bisa begitu karena ada undang-undang ibu kota, gitu ya. Harusnya keputusan pemindahan itu diubah dulu di tingkat ada dasar hukumnya dulu, gitu ya. Tetapi yang sekarang kan sudah dibangun ibu kota baru. Tapi itu urusan dalam negeri, urusan Pak Usang lah ngebahas itu. Tetapi intinya adalah yang dipindahkan itu bukan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tetapi kedubesnya. Jadi banyak orang salah pikirnya gara-gara Trump, karena Trump lah yang membuat Yerusalem jadi ibu kota. Enggak, dari dulu, dari zaman Daud memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. 7 tahun sebelumnya di mana? Di Hebron, gitu ya. Dan Hebron ini sekarang menjadi wilayah setengah ya, Israel dan Palestina. Gitu. Jadi Bapak bisa bayangkan itu sebetulnya penting banget Yerusalem. Jadi bukannya tidak penting, justru sebaliknya penting sekali. Berapa ayat yang menyebutkan tentang Yerusalem? Ratusan. Berapa ayat? Ribuan bahkan ya. Berapa ayat yang menyebutkan kata Sion? Sion sama Yerusalem sebenarnya kan sama. Gitu ya. Jadi maksud saya adalah tadi yang tidak menganggap itu penting adalah dunia Islam. Mereka mendadak aja jadi merasakan posesif terhadap Yerusalem karena sudah melihat betapa kerennya kota Yerusalem itu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan secara konteks Tuhan sendiri yang menetapkan Yerusalem. Tuhan sendiri yang memilih berdiam di Yerusalem. Dan inilah yang masih dipercayai oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya Yerusalem itu kota suci buat mereka. Meskipun Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita harus menjadi saksi dari Yerusalem keluar ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tetap aja Yerusalem tapi tidak menjadi fokus. Tapi bagi iman Kristen, Yerusalem itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga dari situ. Jadi tidak ya Bapak, justru bagi orang Israel Yerusalem sangat penting. Karena apa? Karena itu juga ada sejarah Yerusalem
di Fakta Israel, silakan ditonton. Yerusalem itu disebut dalam setiap doa Sabat. Yerusalem disebut saat Paskah Yahudi. Next year in Yerusalem, sampai ketemu tahun depan di Yerusalem. Itu muncul dalam doa-doa Yerusalem gitu ya. Dalam doa-doa orang Yahudi. Orang Yahudi, pengantin Yahudi ketika akan menikah, akan menginjak gelas, mengingat di tengah kebahagiaan pengantin pernikahan. Mereka harus mengingat betapa waktu itu Yerusalem diruntuhkan, bait suci diruntuhkan. Bait sucinya di mana? Di Yerusalem. Dan mereka selalu akan ada banyak sekali gitu ya keterkaitannya dengan Yerusalem. Orang Yahudi keluar dari Yerusalem, orang Yahudi keluar dari Israel, berdoa aja ngadepnya kemana? Ke Yerusalem. Gitu. Jadi sekarang sementara kalau orang Muslim berdoa di depan Al-Aqsa, menghadapnya kemana? Menghadapnya ke Mekah gitu ya. Jadi ya beda. Nah terus Pak Kopi Kristi tadi terima kasih untuk tanggapannya. Pak Matias tambah, siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Kalau menurut saya dari kacamata seorang jurnalis, yang diuntungkan dari konflik ini ya selalu pastinya adalah mereka yang akhirnya orang-orang yang seperti dalam konteks sekarang ini, orang-orang negara-negara seperti Iran. Negara-negara yang sebetulnya di dalam negerinya kacau balau, tetapi di luar negeri seakan-akan mereka powerful. Powerfulnya karena apa ya? Karena mereka punya sumber daya milisi-milisi Syiah di berbagai negara. Milisi Syiah di Suriah, milisi Syiah di Irak, milisi Syiah di Lebanon, dan sekarang mereka ingin punya milisi Syiah sendiri juga gitu ya. Meskipun nggak Hamas itu Sunni, mereka punya seperti itu. Islamic Jihad, nah seperti itu. Jadi siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya mereka yang punya kesempatan menguasai ya. Ini kita belajar juga di dalam kekristenan tentang teritori ya. Ini ada roh-roh yang ingin menguasai secara teritori, dan Yerusalem dipilih oleh Tuhan. Tanah perjanjian tuh tanah yang dikasih Tuhan gitu ya. Dan ada roh-roh yang ingin berkuasa, tidak suka dengan tanah ini gitu ya. Tidak suka dengan tempat yang Tuhan pilih. Dan akibatnya apa ya? Nggak akan terjadi ketenangan, nggak akan terjadi damai sejahtera di Yerusalem. Damai sejahtera baru akan datang ketika Yesus datang, Raja Damai, Sang Raja Damai, Mesias datang. Jadi yang diuntungkan siapa? Sebetulnya dari setiap konflik yang diuntungkan selalu Israel itu mempunyai musuh. Dari setiap Bapak Ibu ya lihat sendiri ya, ini saya share screen aja supaya iman Bapak Ibu terbangkitkan gitu ya. Supaya iman Bapak Ibu terbangkitkan, Bapak Ibu harus lihat bagaimana negara-negara bangsa-bangsa yang sebelumnya berkuasa di atas tanah Israel, itu semuanya tuh udah nggak ada. Gitu ya. Orang-orangnya Persia jadi Iran gitu. Makedonia masih ada. Tapi maksud saya adalah mereka bisa dikalahkan gitu ya, bisa tidak Israel yang ingin mereka punahkan, yang ingin mereka hancurkan masih eksis sampai sekarang ini, padahal jumlahnya sangat kecil, jumlahnya sangat tidak signifikan sebagai sebuah kekuatan. Tetapi yang terjadi adalah justru Israel itu sekarang menjadi berkat bagi dunia, berkat bagi bumi. Nah, dari konflik ini, kalau kita melihat dengan mata dunia, pasti yang diuntungkan adalah orang yang memang ingin berkuasa, mendapatkan banyak proyek dari konflik ini. Iran pasti akan senang sekali ya mendapatkan kesempatan perang, karena memang ini rohnya dia tuh roh pengen perang, haus darah. Karena kalau kita tahu, kita pelajari ya sejarah dari negara ini, negara Iran sendiri ya, dari kita belajar sendiri dari asal usulnya mereka gitu ya, negara-negara ini itu kan lahir dari bagaimana pedang tidak jauh-jauh dari mereka. Dan itulah yang sampai sekarang kita lihat. Dan
siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Ya, kita harus selalu melihatnya perspektifnya dari perspektif teologis lagi. Balik lagi ke teologis gitu. Yang diuntungkan ya pasti setan, yang diuntungkan pasti iblis, yang diuntungkan adalah orang-orang yang memang haus darah, yang ingin perang, yang ingin menggunakan pedang. Sementara orang yang cinta damai, yang mau damai, justru akan menjadi sasaran. Kita lihat aja di Poso, orangnya nggak ngapa-ngapain, bisa digorok gitu ya. Kita lihat aja kondisi-kondisi bagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia dipersekusi. Kita menghadapi roh yang sama, tapi berlakunya namanya beda-beda di tempat yang lain. Di Poso ada MIT ya, Mujahidin Indonesia Timur. Di Nigeria ada Boko Haram. Di Gaza ada Hamas. Kita menghadapi roh yang sama, spirit yang sama, tetapi namanya beda-beda. Siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Saya berharap yang diuntungkan dari konflik ini adalah kita semua, iman, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, ya, yang benar-benar Tuhan Allah Israel itu, Elohim Israel, YHWH itu. Kita melihat, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana kebenaran Alkitab itu justru terjadi. Negara yang kecil, negara yang diserbu, negara yang dikeroyok itu tetap bertahan. Dan kita lihat sekarang peperangan ini adalah peperangan rohani. Gitu ya. Kita harus melihatnya secara mata iman. Jadi mudah-mudahan dari kejadian ini orang-orang di Israel melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana pelindung mereka, Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Itulah yang bukan Iron Dome yang melindungi mereka, tetapi Tuhan penjaga Israel itulah yang melindungi mereka. Gitu.